Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang latihan soal GLB, gerak lurus beraturan. Nah, untuk lebih memahami GLB, jadi Sobat Denpasar Mengajar perlu tonton dulu video Bapak sebelumnya tentang GLB, gerak lurus beraturan. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan latihan soal sebanyak 5 soal. Ya. Jadi, untuk lebih lengkapnya, Sobat Denpasar Mengajar, silakan tonton terus video berikut ini sampai akhir. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, ya. Kita langsung saja pada dua soal yang pertama. Soal pertama dan soal yang kedua. Oke, kita bahas langsung ya. Kita baca dulu soalnya, ya. Soal yang pertama ya. Hitung kecepatan sebuah mobil yang telah menempuh jarak 100 km dalam 2 jam. Itu soal yang pertama. Kita langsung bahas ya, Sobat Denpasar Mengajar. Nah, di soal yang pertama, oke, yang diketahui apa? Jarak. Simbol jarak apa? S ya. S sama dengan 100 kilometer. Terus yang diketahui lagi apa? Waktu. Simbol waktu apa? T ya. Waktunya adalah 2 jam. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah kecepatan. V. Rumus V gimana? V sama dengan S per T. Ya. S-nya adalah 100 kilometer. T-nya adalah 2 jam. Oke. Jadi 100 bagi 2 dapatnya 50 km per jam ya. Oke, sudah kita bahas soal yang pertama. Oke, kita lanjut soal yang kedua ya, Sobat Denpasar Mengajar. Kita baca dulu. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh selama 10 menit? Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Soal yang kedua ya, kita bahas langsung ya. Yang diketahui adalah kecepatan. V-nya sama dengan 60 km per jam. Terus yang diketahui berikutnya apa? T. T-nya adalah 10 menit. Oke, nah, Sobat Denpasar Mengajar perlu hati-hati di sini. Karena apa? Satuan tidak sama. Yang pertama, kecepatan satuannya kilometer per jam, sedangkan waktunya satuannya menit. Kita harus menyamakan satuan. Nah, kalau kondisi seperti ini, lebih mudah kita menjadikan waktu dalam satuan jam. Jadi T-nya kita rubah. 10 menit itu kalau dijadikan jam berapa? 10 per 60 jam ya. Atau 1 per 6 jam. Ya, baru kita bisa selesaikan soal yang kedua. Karena sekarang satuannya sudah sama ya. Oke, yang dicari apa? Yang dicari adalah jarak. Jarak yang ditempuh. Jadi rumusnya apa? S sama dengan V kali T. V-nya berapa? 60 ya. Kilometer per jam dikali 1 per 6.
Berarti 60 dibagi 6 ya. 60 dibagi 6 berapa? 10. Satuannya apa? Karena kilometer per jam kecepatannya, berarti satuannya adalah 10 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh untuk soal yang kedua adalah 10 kilometer. Oke, itu dua soal yang pertama, Sobat Denpasar mengajar. Kita sekarang lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, kita baca ya soal yang ketiga. Wahyu mengendarai sepeda motor dari kota A menuju kota D. Untuk mencapai kota D, Wahyu harus melalui kota B dan kota C. Jarak kota A dan kota B adalah 65 km. Ditempuh dalam waktu 2 jam. Jarak kota B dan kota C 40 km ditempuh dalam waktu 45 menit. Dan jarak kota C dan kota D 55 km ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Kecepatan rata-rata sepeda motor Wahyu dari A ke D adalah. Oke, kita langsung bahas ya, Sobat Denpasar mengajar. Jadi, kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui yang pertama adalah jarak dari A ke B, SAB. SAB berapa? 65 km. Iya, ya. Terus apa yang diketahui? Waktunya ya, TAB. Waktu dari kota A ke kota B adalah sebesar 2 jam. Oke. Terus apa lagi? SBC, jarak dari B ke C, ya. Dari B ke C adalah 40 km. Ya, kemudian waktunya berapa? Waktunya adalah 45 menit. Ya. Menit. Terus jarak dari kota C ke D. Jarak dari kota C ke D adalah 55 km. Ditempuh ya. Oke, ini Pak salah tulis ini. Ini BC ya. Ini C ke kota D ya. Itu waktu yang ditempuh adalah 1 jam 15 menit. Oke, ya. Semua keterangan kita sudah tulis ya, keterangan yang ada dalam soal. Nah, kalau Sobat Denpasar mengajar perhatikan, semua jaraknya satuannya udah sama, kilometer ya. Sedangkan waktu masih ada perbedaan. Oke, kita harus menyamakan satuannya. Nah, untuk lebih mudah kita jadikan jam saja satuannya ya. Oke. Waktu TAB itu sudah dalam satuan jam, 2 jam. TBC ya, dari kota B ke C itu 45 menit. Kita jadikan jam. Jadinya berapa? 45 per 60 jam. Jadi berapa di sini? Ya, 45 per 60 itu jadi ya 3 per 4 jam. Oke? Nah, kalau di sini 1 jam 15 menit itu jadinya berapa? 1/15 per 60 jam. Ya, kita sederhanakan jadi 1 berapa jadinya? 1 per 4 jam. Oke? Jadi semua waktu sekarang sudah dalam satuan jam, ya. Oke, nah sekarang untuk mencari kecepatan rata-rata, maka kita harus mencari jarak total dan waktu total. Oke, kita mencari S totalnya dulu. S totalnya berarti SAB ditambah SBC ditambah SCD, ya. Ini jadi 65 km ditambah 40 km ditambah 55 km
Jadi berapa di sini? Ya. Ya, jadi jawabannya adalah 160 kilometer ya. Terus berikutnya kita cari T total. Ya, waktu totalnya. Berarti TAB ditambah TBC ditambah TCD ya. Sudah dalam jam berarti 2 jam ditambah 3/4 jam ditambah 1/4 jam. Nah, di sini jadi jawabannya berapa? Ya, 3/4 tambah 1/4 aja sudah 1 ya. 1 tambah 1 tambah 2 jadi 4 jam ya. Jadi waktu totalnya adalah 4 jam. Nah, yang dicari sekarang kecepatan rata-rata. V ini adalah S total dibagi waktu total. Ya. Jadi S totalnya adalah 160 km. Waktu totalnya adalah 4 jam. Jadi jawabannya adalah ya, jawabannya 40 km per jam ya. Jadi jawaban yang nomor 3, kecepatan rata-rata sepeda motor Wahyu adalah 40 km per jam. Oke, demikian Sobat Denpasar Mengajar soal yang ketiga. Sebentar kita lanjutkan ke soal yang keempat. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Kita baca soalnya ya. Dua mobil A dan B terpisah sejauh 450 meter, bergerak saling mendekati dengan kecepatan 10 meter per second dan 20 meter per second. Jika kedua mobil berangkat bersamaan, tentukan waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu. Oke. Kita coba gambar dulu ilustrasi dari soal yang keempat. Ya, jadi Bapak gambar dulu ya. Ini misalnya ada A ke sini, ini ada B ke sini ya. Oke, saling mendekati. Terus, oke, Bapak kasih titik aja di sini. Ya. Nah, kemudian jaraknya, oke. Jarak ini terpisah sejauh berapa? 450 meter. Ya. Di mana kecepatan dari A adalah 10 meter per second. Kecepatan dari B adalah 20 meter per second. Nah, jadi karena saling mendekat, pasti nanti A dan B suatu saat pasti bertemu. Nah, pertanyaan dari soal, kapan mereka bertemu dan di mana mereka akan bertemu, ya? Oke, untuk menyelesaikan ini kita akan mempergunakan rumusan, ya. Rumusannya adalah seperti ini. Jadi jarak yang ditempuh si A ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B itu akan sama dengan jarak mereka terpisah, ya. Awalnya terpisah sejauh 450 meter. Nah, jarak yang ditempuh oleh si A itu atau mobil A, rumusnya gimana? Kecepatan A dikalikan waktu ditambah kecepatan mobil B kali waktu sama dengan jarak mereka awalnya terpisah. Ya. Oke. Nah, di sini sudah diketahui. Jadi Bapak tuliskan aja VA 10 meter per second, VB 20 meter per second. Sedangkan jarak pertama kali mereka terpisah adalah 450 meter. Ya, Sobat Denpasar Mengajar silakan masukkan angka-angkanya. Oke.
Jadi kita masukkan ya, VA-nya 10 berarti 10 kali T. Jadi 10 T ya. VB-nya 20 kali T, jadi 20 T. S-nya adalah 450. Oke. Jadi 10 T tambah 20 T itu akan jadinya 30 T sama dengan 450. Jadi T sama dengan 450 dibagi 30. Hasilnya adalah berapa? 15 second. Ya. Jadi kapan mereka ketemu? Ya, saat ya mereka akan bertemu pada saat 15 second. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, di mana mereka akan bertemu? Oke. Ya, ini yang pertama, ya. Kemudian kalau pertanyaannya di mana ketemu? Ya. Di mana ketemu? Oke. Kita pertama jika dilihat ya. Dilihat dari ya A. Oke, kalau dilihat dari A, maka mereka ketemu adalah VA kali T. Ya. VA-nya berapa? 10. 10 kali 15. Jadi di 150 meter jika dilihat dari A. Sedangkan jika dilihat dari B, maka mereka akan ketemu di mana? VB kali T. VB-nya berapa? 20. 20 kali 15. 20 kali 15 itu berapa? 300 meter. Jadi kalau dilihat dari A itu 150 meter, jika dilihat dari B itu 300 meter. Kalau Bapak gambar ya, di mana mereka ketemu? Jadi ini A, ini B, ya. Jadi di sini nanti Bapak garis lurus saja. Nah, mereka akan ketemu di sini, ya. Oke, ketemu di sana. Nah, jarak dari A itu adalah 150 meter, jarak dari B adalah 300 meter. Nah, jarak awalnya berapa? Dari A ke B jaraknya adalah 450 meter, ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu pembahasan dari soal yang keempat, ya. Sebentar kita lanjutkan lagi ke soal yang kelima. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Oke, kita langsung baca ya. Oke, si Tom, kucing, ya, mulai mengejar si Jerry, tikus. Ya, pernah nonton Tom and Jerry? Ya. Oke, nah, saat jarak di antara mereka adalah 20 meter, ya. Jika kecepatan si Tom 8 meter per second, sedangkan si Jerry 6 meter per second, tentukan kapan si Tom berhasil menangkap si Jerry. Oke, nah sebelum kita selesaikan, kita gambar dulu ya bagaimana gerak dari si Tom dan si Jerry. Oke, kita gambar ya. Ini misalnya si Tom, Pak singkat T. Di sini misalnya si Jerry, Pak singkat J. Nah, bagaimana si Tom? Misalnya dia mengejar ya, berarti ke kanan. Nah, di sini ada VT, kecepatan si Tom. Berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 8 meter per second. Nah, si Jerry juga ke kanan, nggak mungkin ke kiri. Karena si Jerry dikejar oleh si Tom. Nah, kecepatan si Jerry berapa? Kecepatan si Jerry adalah 6 meter per second. Ya. Nah, si Tom dan si Jerry awalnya itu terpisah sejauh S. S-nya adalah 20 meter. Ya.
Oke. Untuk mengerjakan soal yang kelima ini, kita memakai rumusan. Ya, ini rumusannya. Jarak yang ditempuh si Tom, kalau kita kurangi dengan jarak yang ditempuh oleh si Jerry, maka sama dengan ya, jarak terpisah pada awalnya. Ya. S dari si Tom dikurangi S dari si Jerry sama dengan jarak terpisah pada awalnya, ya. Nah, sekarang S dari si Tom itu apa rumusnya? Kecepatan si Tom dikalikan waktu dikurangi kecepatannya si Jerry dikalikan waktu sama dengan jarak terpisah pada awalnya, ya. Oke, semuanya sudah diketahui ya. Kecepatan si Tom sudah ada, kecepatannya si Jerry sudah ada. Mereka pada awalnya terpisah sejauh S sudah ada juga. Tinggal Sobat Denpasar Mengajar masukkan angka-angkanya. VT-nya adalah 8, berarti 8 kali T jadinya 8T. V-nya si Jerry itu 6, berarti 6 kali T jadinya 6T. S-nya berapa? 20. Oke, jadi 8T kurang 6T jadinya 2T sama dengan 20. Jadi T sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 second, ya. Jadi si Tom akan berhasil menangkap si Jerry setelah 10 second. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, jadi demikian pembahasan 5 soal latihan soal gerak lurus beraturan GLB, ya. Mudah-mudahan bisa Sobat Denpasar Mengajar pahami dengan baik, ya. Bapak akhiri dulu video ini dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.